Oke, ini dia ya. Kita kasih ringkasannya yang bisa dipahami oleh para peserta. Tolong disimak baik-baik dan silahkan diperhatikan, karena ini akan sangat berpengaruh bagi keseharian kita juga. The 4 principles and 12 sub-principles of luck. 4 prinsip dan 12 sub prinsip lainnya yang kaitannya tentang keberuntungan ini. Apa saja katanya? Ada 4 ya. Saya akan sebutkan dulu. Principle 1 atau the first principle is maximize your chance opportunities. Prinsip yang pertama adalah memaksimalkan kesempatan Anda. Kesempatan kita bisa dimaksimalin gitu? Tentu saja ada. Itu prinsip yang pertama. Kemudian the second principle atau principle 2, listen to your lucky hunches. Ya. Kita harus bisa mengenal ya, harus bisa mendengar your lucky hunches. Jadi ada rasa, ada feeling yang dilibatkan dalam diri kita. Tapi yang mana? Kan feelingnya ada yang ragu, ada yang murung. Bukan yang itu. Nanti kita akan bahas di sini. And then the third principle, dan prinsip yang ketiga, expect good fortune. Ya, principle 3 ataupun prinsip yang tiga, the third principle is expecting good fortune. Mengharap sesuatu yang baik, keberuntungan yang baik. Tapi gimana kalau di lapangan ternyata bukan hal yang baik? Perhatikan, the principle 4, prinsip yang keempat, turn your bad luck into good. Ya, ganti your bad luck, ketidakberuntungan Anda, menjadi good, baik. Gimana katanya? Oke, kita akan simak sebentar lagi. Principle 1 tadi kita sebut maximize your chance opportunities. Ya, tolong diperhatikan di page yang kita udah bukakan itu ya. Itu dari original booknya. Jadi nggak ada yang diedit. Kita cuma akan menjelaskan dan juga membimbing para peserta untuk mengenal sebenarnya Anda semua bisa. Polanya yang seperti apa? Nah, ini dia. Maximize your chance opportunities, sebenarnya lucky people create, notice, and act upon the chance opportunities in their life. Orang-orang yang beruntung itu sebenarnya membuat loh. Membuat artinya melakukan sesuatu, and notice, dan mereka juga memperhatikan, and act upon the chance, dan bertindak terhadap suatu kesempatan. Opportunities-nya itu ada dan mereka ngeh, makanya mereka gerak. Ayo, yang hari ini masih belum ngeh nih, ada kesempatan apa nih, yang masih kena diem, prinsip satunya berarti belum dikerjain. Oke. Emang bisa gitu? Bisa. Perhatikan aja, kesempatan itu pasti ada. Yang kalau diperhatikan ternyata masih bisa dilakukan sesuatu. Oke. Subnya apa tadi? Karena ada 12 sub principles. Prinsip yang pertama ini memiliki 3 sub principles. Ya. Yang the first principle, prinsip yang pertama ini, yang sub yang awal, yaitu lucky people build and maintain a strong network of luck. Oke, orang-orang yang beruntung itu ternyata ngebentuk jaringan. Artinya mereka bersosialisasi. Ayo, ada yang kena nggak nih? Ada yang masih pengen menyendiri aja ya? Oke, kenali diri Anda. Kalau Anda menjauh dari network tersebut, dari jaringan, ini bukan mau jualan, ini jaringan sosial, bersosialisasi. Akuin saja kita manusia. Kalau gitu kembali ke community ya, ke orang-orang banyak. And then the second is lucky people have a relaxed attitude towards life.
Nah, orang-orang beruntung itu punya attitude yang kelihatannya relax. Kenapa saya sebut kelihatannya di sini? Karena sebenarnya di balik relax attitude tersebut, mereka bukan punya rasa bingung, murung, bukan. Tapi mereka punya belief and efforts. Mereka punya keyakinan dan apa yang diusahakan terhadap chances tadi. Oke, last ya, ini tentang subnya dulu. Lucky people are open to new experiences in their life. Orang-orang beruntung itu ternyata terbuka. Terbuka maksudnya tekekehan, teing, ya, nggak terlalu ngotot. Wah, itu nanti gimana kalau perubahannya drastis? Loh, enggak. Prinsip itu ada. Cuma dengan new experiences yang ada in their life, mereka open. Bukan berarti mengartikan seluruhnya boleh, bukan. New experience di sini adalah ketika keterbukaan kita, ya, open mindset dengan chances yang ada tadi, dengan kesempatan yang ada tadi. Tentu saja kita bisa memilih mana yang diperbolehkan. Ya. Oke, itu maximize your chance opportunities, principle 1 dari 3 subnya bisa dipahami. Oke, yang masih ngotret, masih nulis-nulis terjemahannya dari penjelasan tadi tulis dulu. Saya lanjutkan ke the second principle. Listen to your lucky hunches. Oke. Di sini untuk yang kedua, lucky people make successful decision by using their intuition and gut feelings. Oke, orang-orang beruntung itu membuat keputusan yang pas, yang benar ya, by using their intuition, dengan intuisi mereka. Jadi ada feelingnya. Tapi feelingnya bukan ke arah yang tadi yang murung nih, bukan. Feelingnya yang lebih kena. Ketika diputuskan pas nih. Gimana sih subnya? Coba dijelaskan. Oke, dengerin ya. Simak baik-baik. Lucky people listen to their gut feelings and hunches. Orang-orang beruntung itu memperhatikan apa yang mereka alami dengan seksama. Oke. Saya yakin semuanya jika menghadapi sesuatu itu sampai bisa berlarut-larut. Oke. Berlarut-larut tapi lupa ketika larutnya tersebut memandang dari sisi yang berlainan. Maksudnya apa? Memandang dari sisi yang masih mengandung chances and opportunities tadi disebutkan di awal. Sehingga feelingsnya recovered, terpulihkan. Belum pernah mempraktekkan ya? Oke, nggak apa-apa. Dibahas dulu. Yang kedua, lucky people take steps to boost their intuition. Orang-orang beruntung itu ternyata melakukan sesuatu, melangkah to boost their intuition, untuk ngebooster, buat mempercepat, untuk mengakselerasi intuisi mereka. Jadi feeling itu bisa diasah. Siapa yang gak punya rasa firasat ketika anak-anaknya lagi di pinggir jalan, kemudian mau diselamatkan? Siapa yang gak punya firasat? Awas, set. Dan itu bisa dilatih, ya, bisa dilatih. Sudah tertangkap ya. Oke. And then the third principle, untuk yang prinsip yang ketiga, expect good fortune, ternyata memiliki sub yang berikut ini saya akan jelaskan. Mengharapkan keberuntungan terjadi, mengharapkan sesuatu yang baik terjadi, ternyata lucky people's expectation about the future help them fulfill their dreams and ambitions. Orang-orang beruntung itu ternyata punya ekspektasi about the future, tentang nanti, tentang masa yang akan datang. Gimana? Atau untuk apa itu? Ternyata help them fulfill their dreams. Menolong mereka
sehingga sampai terhadap their dreams, impian tadi, ataupun target. Bagi yang bersemangat, ambisi istilahnya, ambitions. Oke, so prinsipnya apa sih? Lucky people ternyata expect their good luck to continue in the future. Orang-orang beruntung itu ternyata punya ekspektasi bahwa ini yang bagus nih, kudu continue, kudu berlangsung lagi dan lagi. Meskipun udah down, tapi bisa back up lagi, bisa continue, move on. Ayo. And then yang kedua, lucky people attempt to achieve their goals even if their chances of success seem slim and persevere in the face of failure. Orang-orang beruntung ternyata attempt tuh nyobain dari sisi to achieve their goals, untuk sampai ke goalnya yang mereka miliki. Jadi yang belum pernah konsep saya mau ngapain, belum nulis tujuannya apa, tulis dulu, baru langkah ke sana. Even if their chances of success seem slim, meskipun harapan kesempatan terhadap suksesnya itu kelihatan tipis banget, tapi mereka ngelangkah. Nah, dan cirinya apa? Persevere in the face of failure. Mereka bisa menempuh yang namanya pembelajaran atau yang kita kenal sebagai face of failure, kesalahan demi kesalahan. Ya, jadi dihadapi aja. Dihadapinya dengan benar. Ya. Lucky people juga expect their interaction with others to be lucky and successful. Nih, orang yang beruntung itu punya ekspektasi tentang interaction with others, tentang interaksi bersama dengan orang lain. Siapa yang murung karena tindakan apa yang orang lain kerjakan ke kita? Berarti dia belum melakukan prinsip yang ketiga nih. Apa? Expect their interaction with others to be lucky and successful. Kalau berinteraksi dengan orang lain dinilai, wah kurang beruntung nih, wah apes nih, berarti belum paham dia bahwasanya ada ilmu di situ yang bisa dia dapatkan. Karena sebenarnya dia beruntung ketemu orang daripada sendirian. Ya, silahkan Anda bertanya kepada diri sendiri. Saya cenderungnya introvert, atau saya bisa mengubah kepribadian ini, bersegera saya bisa ke orang-orang banyak lagi, karena saya butuh yang namanya interaksi dengan yang lainnya. Oke. Lakukan itu dan perhatikan good fortune yang akan Anda dapatkan. Terakhir nih, the principle 4, ya, atau the fourth principle. Yang keempat, turn your bad luck into good. Ini paling sering sekali tapi nggak mau diperhatiin. Bagi yang mau memperhatikan, silahkan ambil ini dengan baik, lalu dapatkan hasilnya. Lucky people are able to transform their bad luck into good fortune. Orang-orang beruntung itu ternyata mampu mengubah ketidakberuntungan menjadi good fortune, keberuntungan yang benar-benar baik banget. Ya. So prinsipnya apa sih? Coba dijelaskan. Lucky people see the positive side of their bad luck. Orang-orang yang beruntung itu melihat sisi positifnya. Meskipun Anda bilang, ini nggak beruntung nih, lihat sisi positifnya. And then lucky people are convinced that any ill fortune in their life will in the long run work out for the best. Orang-orang beruntung itu convinced, punya keyakinan, punya strong belief that any ill fortune, bahwa apapun yang enak nih in their life, dalam kehidupan mereka, akan, artinya ada perubahan in the long run, dalam waktu yang boleh jadi kita sebut agak tidak sebentar, work out for the best. Ternyata baik banget. Wah, udah beruntung nih, saya masih bisa bangkit. Wah, masih untung nih, yang kena cuma kertas depannya doang. Wah, masih beruntung nih. Wah,
Mereka bisa melihat bahwasanya in the long run, di waktu kemudian, ternyata hal tersebut terjadi demi kebaikan dirinya. And lucky people do not dwell on their ill fortune. Dan orang-orang beruntung itu tidak senantiasa di dalam ill fortune-nya. Tidak senantiasa dirasakan terus, ya ini mah murung banget ya apes banget. Enggak selalu demikian. And lucky people take constructive steps. Dan orang-orang beruntung itu mengambil langkah konstruktif. Artinya yang membangun, yang melakukan perubahan, to prevent more bad luck in the future. Untuk mengantisipasi, mencegah more bad luck, ketidakberuntungan yang terjadi in the future, di masa yang akan datang. Jadi ada langkah, ada keyakinan, dan tentu saja ada keterlibatan dalam dirinya, dan dapat dimaksimalkan dengan interaksi in the network. Interaksi dengan network itu sendiri. Interaksi dengan orang-orang banyak. Bisa Anda pahami? Oke, para peserta di sini silahkan raise up your hands. Acungkan tangannya bagi yang ingin memperjelas prinsip mana yang belum dikenal ataupun yang masih dirasa ragu, lalu kemudian tuliskan pesannya. Oke, silakan.